Ini seperti sebuah apel. Ketika orang membicarakan hal ini, mereka mungkin memiliki nada yang berbeda, tetapi semuanya menunjuk pada hal yang sama. Dan ritme serta tulisan itu untuk memberitahu pendengar bahwa ini mengacu pada apel. Mengenai turunannya, berbagai suku bangsa masih memperdebatkan bahasa dan tulisan masing-masing suku. Ada juga orang-orang kuat dari semua kelompok etnis yang berspesialisasi dalam fonologi teks, dan mereka memukul kepala mereka untuk ini, hanya ingin membuat fonologi mereka lebih unggul. Tetapi Chuan Xinlu mengatakan kepadanya bahwa semakin banyak perselisihan seperti itu, semakin dia menyimpang dari cara aslinya, karena awal penciptaan Yin Hewen adalah menjadi pembawa Tao. Tapi ini adalah bahasa makhluk yang didapat. Tentu saja, ada juga raungan dari orang kuat yang lahir setelah lahir, menyebabkan banyak orang biasa menyerah atau mati secara langsung. Dan alasan mengapa auman makhluk yang lahir begitu tirani adalah karena kekuatan tiraninya. Tulang tenggorokannya juga tirani, ditambah dengan suara dari suara auman tersebut. Ia memiliki kekuatan yang begitu besar. Tapi terus terang, itu adalah kekuatan diri sendiri. Dengan kata lain, kemampuan untuk melumpuhkan lawan dengan raungan bukan karena sekuat apapun ritme aumannya, tetapi karena kekuatannya sendiri. Tetapi makhluk bawaan berbeda. Taoyin bawaan tidak diciptakan oleh Lei Qiu, dan bahkan Lei Qiu tidak tahu bagaimana cara melacaknya kembali. Tetapi Qin Yichen tahu bahwa ketika dunia pertama kali dibuka, naga dan phoenix dan banyak kekuatan primordial lahir, dan ada keluhan dan belenggu di antara mereka. Tetapi pada saat itu, tidak ada bahasa. Bagaimana Universitas Flair berkomunikasi? Anda hanya dapat berkomunikasi melalui Tao. Selalu berubah. Jalan surga tetap sama. Dan cara naga dan burung phoenix dan banyak kekuatan Taiko berkomunikasi adalah suara bawaan. Mereka memotivasi Dao Wei dan mengekspresikan diri mereka dalam Dao Yin. Ini adalah salah satu kekuatan besar yang tidak dapat dijangkau oleh makhluk yang diperoleh. Karena mereka dibatasi oleh ras dan darah mereka sendiri. Tetapi Qin Yichen berbeda. Dia adalah dewa bawaan. Tegasnya, wujud manusia yang dia wujudkan saat ini hanyalah untuk kenyamanan bertarung. Bahkan dia tidak memiliki tulang tenggorokan atau tenggorokan. Tapi dewa bawaan lahir dengan mengambil surga dan keberuntungan. Dan suara bawaan bukanlah gengsi diri sendiri. Tetapi kondensasi langit dan bumi, berubah menjadi gengsi, ditekan. Pikiran Qin Yichen terus bergema dengan 3 suara Tao, yang bisa dia ingat dengan jelas, dan bahkan bisa mengulanginya dengan mulut terbuka. Tapi apa yang Lei Qiu ajarkan bukanlah pelafalannya, tapi misteri yang menginspirasi Dao Wei. Mati, mati, mati. Saya melihat mulut Qin Yichen terus-menerus meneriakkan raungan yang tidak jelas. Suara kata kematian berbeda dari kata-kata kematian yang dipahami Kong Wu. Tetapi itu membuat orang merasakan sentuhan ketakutan. Karena tulisannya, Dao Yin bawaan, tetapi juga menelusuri Dao asli, membawa Dao Miao. Bahkan jika suaranya tidak diketahui, niat membunuh yang agung, dan kematian yang mengerikan di dalamnya, dapat dengan jelas dirasakan oleh banyak orang yang berkuasa. Qin Yichen secara bertahap melupakan rasnya, dan bahkan meninggalkan dirinya sebagai ras manusia, keturunan naga sejati. Tepatnya, dewa bawaan seharusnya tidak memiliki pemikiran seperti itu, dan Qin Yichen adalah bawaan yang diperoleh, dan butuh waktu untuk memahami transendensi dewa bawaan. Mati. Tiba-tiba, Dao Yin yang tidak jelas dari mulut Qin Yichen menyebar ke segala penjuru. Pada saat itu, banyak orang kuat yang dengan jelas merasakan kekuatan langit dan bumi, dan kemudian bergabung dengan Dao Yin kuno itu. Ledakan. Melihat sekeliling, saya melihat seorang jenderal pengadilan surgawi yang mendengar suara itu. Tetapi wajahnya menjadi sangat ketakutan. Bukan hanya suara yang menakutkan, tetapi bukan hanya dinginnya momentum. Sebaliknya, itu berubah menjadi kekuatan, menarik kekuatan langit dan bumi, dan bahkan pengadilan umum merasa bahwa darah di tubuhnya berlawanan, dan organ dalamnya meledak. Itu adalah tubuhnya, yang menyebabkan dia jatuh sampai mati. Ledakan. Dalam sekejap, Jenderal Ting berubah menjadi massa daging dan darah dan meledak, yang membuat banyak orang yang kuat tercengang. Mati. Qin Yichen berteriak lagi, dan melihat wajah Ke Chao Ge tiba-tiba pucat. Bibirnya tidak bisa menghentikan aliran darah, organ internalnya hancur, dan kekuatan sucinya runtuh. Mati. Setiap teriakan kemarahan seperti suara tajam dari pisau dari sarungnya dan menebas langit dan bumi. Itu adalah Qin Yichen yang merupakan dewa pedang bawaan. Meskipun dewa bawaan berbeda, mereka dapat berubah selamanya, dan jalannya tetap sama. Tidak baik. Ini, metode apa ini? Xiantian Taoyin. Itu hanyalah pengkhianat hidup dan mati. Sekelompok dewa dan iblis jatuh ke dalam kepanikan dalam sekejap, dan bahkan orang-orang kejam dari surga langsung menghancurkan telinga mereka dan memotong pendengaran mereka. Tetapi suara mengerikan itu masih menembus ke dalam tubuhnya. Kota. Pada saat itu, banyak orang kuat hanya merasa sangat berat. Jelas bahwa daerah sekitarnya hanyalah udara, tetapi jalan langit dan bumi yang tidak sedap dipandang tampaknya menghancurkan mereka, dan bahkan tubuh mereka sendiri akan menghancurkan diri mereka sendiri menjadi lumpur. Orang tua klan Dike terkejut,
Bawaan Taoyin. Aku tidak menyangka naga petir senior ini tahu bawaan Taoyin. Dewa bawaan sulit ditemukan, terutama di era mereka saat ini. Mereka jarang memiliki ras tertentu. Setia, yaitu, Qin Yichen diminta oleh Istana Kekaisaran seperti kertas putih baru saja keluar. Dan jangan lupa, ini sebenarnya adalah perjalanan sehari angin. Ambil inisiatif untuk berlindung. Oleh karena itu, meskipun itu adalah Kaisar Ke, dia hanya tahu sedikit tentang Xiantian Daoyin. Yang paling penting adalah Kaisar Ke adalah makhluk yang diperoleh. Dia memiliki keterbatasan darah dan tidak dapat lepas dari belenggu Dao tertentu. Qin Yichen berteriak dengan marah beberapa kali, hanya untuk melihat apa yang tampak seperti uluran tangan. Jalan rahasia Dewa Bawaan memang pantas dilahirkan dari keberuntungan. Tak heran ia mampu menarik perhatian Istana Kaisar ketika ia menjadi Kaisar Dewa. Pada saat ini, suara cara bawaan Tao ada di mana-mana. Dewa dan iblis jatuh, dan Fan Fan Au tidak bisa menahan giginya. Dan Xie Fei Yang, tepatnya, adalah keberadaan tubuh yang ditempati oleh kekuatan magis pendukungnya, dan murid ajaib menjadi semakin dingin. Xiantian Taoyin, aku tidak berharap kekacauan kecil ini akan memacu Xiantian Taoyin. Ini membuat mereka iri. Suara bawaan Tao menyerang, menginspirasi dunia untuk saling membantu. Setiap kali suara Tao terdengar, sepertinya mengumumkan jatuhnya banyak orang yang berkuasa. Ketika bayangan Dewa Kaisar di depan Fan Wanao melihat hal ini, dia menjadi semakin cemberut. Meski ini hanya secercah kekuatannya, Permaisuri Kaisar juga terkenal karena menggerakkan dunia, dan bisa duduk sejajar dengan Kaisar dan disembah oleh semua bangsa. Yang lemah. 2. Menantu baik Ren Keyutian begitu keras. Ketika kekuatan sihir kita menghilang, junior di Istana Kekaisaran takut mereka tidak akan menyerah. Murid ajaib Xie Fei yang berkedip, bergabunglah untuk membunuhnya dulu. Tiba-tiba, cahaya dan bayangan Kaisar dan Permaisuri berteriak, aku adalah Istana Kaisar hari ini. Dikagumi oleh semua orang, dan dewa bawaan kecil akan berani membuat masalah. Jiaoqi itu menyapu 4 arah, seolah-olah itu menghancurkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, dan bahkan menyebabkan langit runtuh. Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi mengguncang tubuhnya, napasnya membusuk. Tidak baik. Ketika Lei Qiu melihat ini, matanya berkedip. Dao dan perbuatan junior Dewa Pedang ini masih terlalu dangkal. Dao bahkan tidak lebih besar dari Chengdu, dan bahkan tidak mampu tahu semua hal, dan yang disebut permaisuri, sangat kuat. Waktu ratusan juta tahun benar-benar menakutkan,